Oke, pemirsa radiomu Jogja Podcast, kita balik lagi nih. Nah tadi kan udah bahas tuh 4 ya Kak, kalau nggak salah ya. Yang pertama Sahrus Siam, Sarusiam, yang kedua Sahrut Tarbiyah, Sarut Tarbiyah, yang ketiga Sarut Sahrut Doa, Doa, yang keempat Mubarok. Sarut Sahrul Mubarok. Mubarok. Ada lagi nggak nih Kak Juma? Yang kelima sebagai Sahrul Nuzul Quran. Nuzul Quran. Oh iya tadi Sahrul Nuzul mm-mm, Quran ya. Bulan turunnya diturunkannya Al-Quran. Al-Quran. Oke. Kebetulan di surat Al-Baqarah yang 184 itu di akhir ayatnya itu ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Mm-mm. Jadi bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, Oke. antara yang benar dan yang salah. Pedoman ya Kak. Nah, hudalinas pedoman hidup manusia. Oke. Kita sekarang lebih kenal dengan GPS Apa tuh? atau Maps, Oh, Maps. Google Maps. Maps ya. Google Maps. Padahal hidup ini yang membantu kita bisa ke arah jalan benar adalah hidayah Allah ya, rizki dari Allah. Jadi Google Map itu ciptaan manusia, tapi sekarang terasa seakan-akan segalanya. Padahal saya pernah pakai Google Map bisa salah jalan. Karena Ya karena tidak setiap Google kan bisa benar jalannya. iya benar. Loh, kok buntu? Kok buntu? Berarti nggak kedetek ya Kak Juma Ya ya? nggak kedetek. Nah, Allah mirip dengan Google Maps ini ya. Kita bisa detek setiap saat dengan petunjuk Allah. Makanya dengan nuzul Quran, diturunkan Quran, harapannya kita mengambil manfaatnya. Betul. Jangan sampai diturunkan Quran oleh Allah kepada hambanya melalui malaikat Jibril dan Rasulnya, kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat deteksi untuk mendapatkan hidayah Allah. Nah, rugi kita hidup di dunia ini kalau tidak mengenal Quran. Ibaratkan Al-Quran itu sebagai petunjuk jalannya. Kalau misalnya Ya. di dunia ada Google Maps, berarti sekarang sebenarnya kita sedang ada di Google Maps-nya Allah gitu ya Kak Juma ya? Jadi Google Map-nya Allah ya. Google Maps-nya Quran ya. Perlu juga kita untuk pelajari Al-Quran ya Kak Juma. Ya. Intisarinya kan nggak, makna Al-Quran nggak langsung kan Kak Juma? Ya, makanya di Radiomu Jogja Kak Tiara Oh iya. itu ada metode cara cepat belajar baca Quran. Oke. Nah, nanti di bulan Ramadan akan dikenalkan pemirsa podcast. Nah, silakan simak. Nanti kita buat podcastnya juga metode cara cepat baca Quran ya. Hanya dengan beberapa pertemuan sudah bisa baca Quran. Nah, senang kan? Ada juga metode belajar baca kitab kuning, kitab gundul. Tidak ada sakelnya, bisa membaca. Ada metodenya. Ada metodenya. Hanya dengan beberapa pertemuan. Nanti insya Allah Ramadan akan dihadirkan di acara, salah satu acara Radiomu Jogja juga. Itu Kak Tiara. Oke. Kak Juma tadi ngomongin soal nuzulul Quran nih. Ya. Kan biasanya ada prediksi tanggalan Kak Juma. Untuk orang yang lebih pas ke nuzulul Quran, kita diturunkan Al-Quran itu tanggal berapa Ramadan sih Kak Juma? Nuzul Quran diturunkan pas tanggal berapa Ramadan. Dalam sejarah sama-sama kita ketahui diturunkan pertama kali malam 17 Ramadan. 17 Ramadan. Sebenarnya kalau ingin memperingati Nuzul Quran kan tidak harus 17 Ramadan. Peringatan itu kan sebenarnya bermanfaat buat manusia. Di surat Al-A'la itu dikatakan fadzakir innama anta mudzakir. Kemudian di Al-A'la juga fadzakir inna fa'anti dzikra. Maka berikanlah peringatan karena peringatan itu memberi manfaat.
Nah, jadi memperingati Nuzul Quran tidak harus 17 Ramadan. 17 Ramadan ya, oke. Nah, setelah 17 Ramadan juga oke, karena kita butuh peringatan setiap saat. Begitu Kak Tiara. Berarti nggak mesti malam 17 kita harus khatam Al-Quran hari itu, gak gitu ya Kak Juma ya? Nah, kalau kita butuhnya tidak pas 17 Ramadan, masa nunggu 17 Ramadan. Iya betul. Jadi fadzakir innama anta mudzakir fadzakir inna fadzikra, maka berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat buat manusia. Sama halnya dengan ketika diuji, berarti ada manfaat di baliknya gitu ya Kak Juma? Ya, jadi tadi di awal sudah kita sampaikan, untuk taat kepada Allah tidak mesti pas sehat. Saat sakit pun bisa taat pada Allah. Nah, demikian juga ujian itu tidak mesti sesuatu yang menyedihkan. Bisa jadi ujian kepada manusia, peringatan kepada manusia berupa ujian itu sesuatu yang menyenangkan. Ini yang lebih berat sebenarnya, senang tapi saja ini ujian. Kak Juma, mana tahu karena kesenangan kita jadi lalai gitu kan, banyak. Betul, gitu. Ya. Senang neng ujian. Banyak gini Kak Juma. Ini juga kalau misalnya kita ambil pelajaran hidup tuh banyak yang kayaknya kok orang ini lebih ibadah banyak tapi kok dia hidupnya kayak gitu ya gitu. Kayak sengsara. Iya, enggak sengsara tapi lebih kasihan dibandingkan orang yang biasa aja, ibadahnya biasa aja tapi rajin ibadah kok hidupnya bahagia. Tapi kita nggak bisa juga mendeskripsikan orang rajin ibadah atau enggak kan Kak Juma. Maksudnya terlihat seperti itu. Ya. Cuman kok dia senang-senang aja gitu kan, itu termasuk ujian gak sih? Betul, semua di muka bumi ini adalah ujian. Ujian bahagia, katakanlah orang yang diberi kekurangan harta, atau apa tadi yang dimaksud Kak Tiara tadi, kelebihan harta kok hidupnya sedih, atau maksudnya kelebihan gimana? Harta tapi dia rajin ibadah. Iya betul. Kelebihan harta tidak terlihat seperti orang yang rajin ibadah kepada, kan hidup tuh horizontal dan vertikal kan nah, ya. Kenapa horizontalnya baik kok vertikalnya tidak? Iya betul. Kenapa dunianya bagus kok akhiratnya tidak? Ya ini ujian juga. Gitu. Nah itu kita nggak bisa deteksi sebagai manusia. Seharusnya orang punya harta banyak itu seperti Umar bin Khattab. Gimana tuh? Seperti Abu Bakar. Memperbanyak sedekah dengan kelebihan hartanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu iri dengan Abu Bakar. Kenapa Kak? Karena lebih banyak gitu ya menyerahkan hartanya kepada masyarakat gitu ya. Ketika Abu Bakar sedekah 1, Umar bangga suatu saat, wah aku bisa 10. Ternyata tiba-tiba Abu Bakar diam-diam sedekah semuanya untuk dakwah Rasulullah. Ini yang Umar bin Khattab itu iri dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Karena diuji dengan kelebihan harta tapi nggak mengganggu untuk dekat kepada Allah, taat kepada Allah. Begitu Kak Tiara. Tadi ada nuzul Quran nih Kak Juma. Udah sampai Umar bin Khattab nih kita bahas. Ada lagi nggak keistimewaan Ramadan Kak Juma? Keistimewaan Ramadan ada tentunya. Mungkin setelah ini ya Kak Tiara ya. Setelah ini kita simpen dulu ya Kak Juma ya untuk setelah ini. Nah apa nih keistimewaannya lagi tentang puasa Ramadan nih? Tadi udah ada 5. Sekarang tinggal berapa lagi Kak Juma? Tinggal beberapa. Tinggal berapa nih biar penasaran nih kita. Kak Tiara juga teman ngobrolnya Kak Juma di sini juga penasaran gitu. Jangan lupa tetap di Radio Mu Jogja Podcast.